Bacaan dari kitab Yesaya. Dengarkanlah sabda Tuhan, hai para pemimpin Sodom. Untuk apakah kurbanmu yang banyak itu? Aku sudah jemu akan kurban-kurban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak anak lembu tambun. Darah lembu jantan dan domba serta kambing jantan tidak kusukai. Apabila kalian datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut daripadamu bahwa kalian menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya menjadi jijik bagiku. Kalau kalian merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan baru dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kalian menadakan tangan untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kalian berdoa berkali-kali, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari
dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita merenungkan pembacaan pemberitaan Injil di hari ini, tampak semacam paradoks mengikuti Yesus. Pemberitaan Injil seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, pemberitaan Injil memberi dampak pertobatan dan hidup baru bagi mereka atau para pendengar yang meresponnya dengan positif. Tetapi di sisi lain, penolakan terhadap Injil menghasilkan permusuhan dan kebinasaan. Di kisah-kisah pada bacaan sebelum bacaan hari ini, kita melihat paradoks ini tampak nyata. Ketika Yesus melakukan suatu perbuatan ajaib atau mukjizat, orang-orang yang meresponnya secara positif terheran-heran, terkagum-kagum. Tetapi orang-orang Farisi menutup mata, menolak melihat keselamatan yang datang. Secara khusus bagi kita, ketajaman Injil yang Yesus wartakan hari ini bagaikan pedang mengoyak-oyak keluarga karena tuntutan Yesus sendiri, yakni percaya kepada Yesus dan menjadikannya yang utama. Karena itu, ketika orang mau mengikuti Yesus lalu mengatakan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku, atau izinkanlah aku dulu pergi berpamitan dengan keluargaku, Yesus mengatakan kepada orang-orang demikian, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, atau kalau kau sudah membajak, janganlah menoleh ke belakang. Penyangkalan diri dan menjadi murid Yesus yang sejati, itulah tuntutan pemberitaan ini. Semoga sabda suci hari ini mencerahkan kehidupan kita, supaya menegaskan arah panggilan kita semakin percaya kepada Yesus, pemberitaan kabar sukacitanya, dan membangkitkan respon positif dalam hidup keberimanan kita. Terpujilah Allah sepanjang segala masa. Amin.